Allah Ta'ala menasehati dan mengingatkan kita untuk perhatian terhadap anak-anak. Allah berfirman, yusikumullahu fi auladikum. Allah berwasiat kepada kalian terhadap anak-anak kalian. Dan Nabi SAW menjadikan kita semua pemimpin yang akan diminta pertanggungjawabannya atas kepemimpinannya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyati. Setiap di antara kalian adalah pemimpin dan setiap di antara kalian akan diminta pertanggungjawabannya atas kepemimpinannya. Kemudian kata Nabi SAW, warrajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyyatihi. Dan seorang lelaki pemimpin terhadap keluarganya dan dia akan diminta pertanggungjawabannya atas kepemimpinannya. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa hiya mas'ulatun an ra'iyyatiha. Dan seorang wanita pemimpin di rumah suaminya dan dia akan diminta pertanggungjawabannya atas kepemimpinannya. Ya, kullukum ra'in, sesungguhnya setiap di antara kalian pemimpin, wa kullukum mas'ulun an ra'iyyatihi. Setiap di antara kalian akan diminta pertanggungjawabannya atas kepemimpinannya. Ya. Jadi ini pentingnya seseorang bertanggung jawab terhadap keluarga, khususnya anak-anak. Sebagian ahli ilmu berkata, innallaha subhanahu wa ta'ala yas'alu al-walid an waladihi yaumal qiyamati qabla an yas'ala al-walida an walidihi. Fa innahu kama anna lil abi ala ibnihi haqqan falil ibni ala abihi haqq. Sesungguhnya, perhatikan, Allah Ta'ala akan bertanya kepada orang tua tentang anaknya sebelum anak kepada orang tua. Ya, jadi nanti pada hari kiamat sebagaimana anak ditanya oleh Allah, apakah dia berbakti sama orang tuanya atau tidak. Tapi harus tahu, kalau orang tua juga ditanya oleh Allah tanggung jawab dia terhadap anak. Dan orang tua ditanya terlebih dahulu sebelum anak. Sebagaimana orang tua memiliki hak dari anaknya, begitu juga sebaliknya. Anak memiliki hak dari orang tuanya. Kemudian Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala an, beliau berkata, adib ibnak, ajarkanlah anakmu. Mar-mar, tutup. Adib ibnak, ajarkanlah anakmu. Fa innaka mas'ulun an waladik. Sesungguhnya engkau akan diminta pertanggungjawabannya atas anakmu. Madza addabtahu, apa yang engkau ajarkan? Wa madza 'allamtahu, apa yang engkau ajarkan dari adab dan juga ilmu? Wa innahu mas'ulun an birrika wa tawa'iyatihi lak. Sedangkan anak bertanggung jawab untuk berbakti sama orang tuanya dan ketaatan dia kepada orang tuanya. Jadi sama, ya. Sebagaimana anak akan ditanya apakah dia berbakti kepada orang tuanya atau tidak, begitu juga sebaliknya. Orang tua akan ditanya oleh Allah apakah dia mengurus anaknya dengan benar atau tidak. Kata Syekh Muqbil rahimahullah, sebagian orang tua, subhanallah, memiliki anak seperti kucing. Kapan anak itu pengen masuk dan keluar rumah tidak peduli dia. Ada sebagian orang tua tidak khawatir anaknya pulang jam 2 malam, jam 3 malam. Bukan bekerja ya, maksudnya pulang dalam rangka bermain. Kadang pulang jam 3 malam tidak ditanya, tidak khawatir. Terserah kapan dia pengen keluar, kapan dia pengen masuk, orang tuanya tidak peduli. Nah, ini satu kesalahan. Orang tua harus ketat, harus benar-benar tarbiyah, mendidik anaknya, harus benar-benar memberikan pendidikan yang baik, harus benar-benar mengetahui bagaimana karakter anaknya, siapa temannya, dan harus mengarahkan anaknya ke depan ingin bagaimana. Dan anak ini ya ikhwah, sebagaimana disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah, dia tidak mesti menjadi seorang da'i. Kadang orang tua menuntut anaknya harus menjadi seorang ustadz, ngisi kajian, ta'lim dan yang lainnya. Ya, Ana pernah di WA sama salah seorang ibu, dia selalu menuntut anaknya supaya sekolah agama.
tapi anaknya tidak mau. Maka terjadi cekcok dan kesalahpahaman antara orang tua dan anak. Karena selalu dituntut ya untuk belajar kuliah mungkin di sekolah-sekolah agama dan seterusnya. Kata Ibnul Qayyim rahimahullah, Ibnul Qayyim menjelaskan perkataannya bagus. Ibnul Qayyim punya kitab tentang parenting, Tuhfatul Maulud. Beliau menjelaskan dari sebelum apa-apa menikah, kemudian hamil sampai lahir sampai besar. Kata beliau, pendidikan dasar agama buat anak penting. Jadi ketika anak itu awal dia menempuh jenjang pendidikan, itu yang harus pertama kali ditanamkan agama kepada anak tadi. Jadi ditanamkan tauhid, ditanamkan sholat, ditanamkan rasa takut kepada Allah Azza wa Jal, ditanamkan amanah, ditanamkan akhlak mulia. Itu di usia ketika dia sedang menempuh pendidikan, ditanamkan terus. Namun ketika dia sudah meranjak dewasa dan dia ingin berkarir, ingin memilih jalan hidupnya, maka orang tua melihat kalau seandainya memang anak itu condong kepada agama, maka diarahkan kepada agama. Tapi kalau orang tua itu condong kepada selain agama, misalnya condong kepada kedokteran, condong kepada bangunan, jadi insinyur, selama itu positif gak jadi masalah. Karena yang dibutuhkan sama orang tua kesolehan anak. Orang tua itu memiliki anak-anak yang soleh dan juga soleha, itu paling utama. Adapun ilmu mauhibatun minallah. Ilmu ini pemberian dari Allah Azza wa Jalla. Gak bisa kita paksa. Pasti kita awal mengarahkannya untuk dia ke jalur ilmu syar'i. Tapi kalau anak itu tidak memilih jalur tersebut, tidak jadi masalah. Yang penting dia memiliki prinsip dan dasar ilmu agama yang bisa membentengi dia dari semua bahaya. Ya, cuman yang penting anak itu anak yang soleh. Karena ilmu ini mauhibah minallah. Makanya enggak semua ulama anaknya itu menjadi ulama. Imam Malik rahimahullah, kurang apa Imam Malik? Imam Malik imamud dunia. Imam di kota Nabi SAW, marja, tempat kembalinya manusia pada saat itu. Imam Malik punya anak 2. Yang perempuan justru lebih kepada ilmu, sedangkan yang laki-laki kurang. Bahkan Imam Malik pernah menemukan anaknya main burung. Ya, maka kata Imam Malik, subhanallah, yang menjadikan ilmu ini bukan sebab keturunan. Ya, artinya dia benar-benar mauhibah, pemberian dari Allah Ta'ala. Makanya orang tua banyak berdoa, memohon kepada Allah. Namun apabila anak itu tidak ingin untuk atau tidak condong kepada bab ilmu agama, maka orang tua jangan kecil hati. Ya, selama dia bertauhid kepada Allah, tidak berbuat syirik, selama dia menjalankan ketaatan, tidak berbuat kemaksiatan, selama dia di jalur benar, di atas naungan Al-Quran dan As-Sunnah, selama itu dia baik. Ya, selama itu dia di atas kebaikan. Ya, karena yang bermanfaat buat orang tua adalah kesolehan anak. Kalau anak punya agama, punya ilmu din, tapi ilmunya tidak bermanfaat buat dirinya juga percuma. Ya, dia punya ilmu din, tapi dia tinggalkan dakwah, dia tinggalkan amal, bahkan dia menjadikan ilmu agamanya jembatan untuk mendapatkan hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Azza wa Jalla.